Kenapa sih Pak kalau misalnya kita sakit lambung nih? Pasti kalau misalnya kita pergi ke dokter atau misalnya kita lagi apa sih ngobrol lah sama teman kayak cuman cerita, iya nih lambungnya sakit atau perutnya sakit gitu. Pasti mereka pertanyaan pertamanya adalah lo mikirin apa sih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Welcome back to Sera Podcast bersama saya Alfi. Nah, hari ini kita akan membahas nih mengenai tentang masih juga dengan lambung dan saya juga masih ditemani oleh Bapak Dwiko. Halo Bapak. Halo, selamat siang. Sampai ketemu lagi. Jadi nih Pak, kita kan udah saja 7 episode nih Pak. Nah, dari 7 episode ini ternyata banyak banget nih responnya dari Sera Squad nih Pak. Jadi mereka itu mencoba diskusi di episode kita mengenai lambung. Oke. Nah, jadi kita nih pengen tahu lebih lanjut nih Pak tentang lambung. Karena kan kemarin itu dibahasnya dari sisi madu yang bisa membantu untuk mengobati penyakit lambung. Entah itu GERD, entah itu asam lambung, kayak gitu. Nah, tapi di sini juga ada sedikit pertanyaan mengenai lambung, kemudian hubungannya itu sama stres, kemudian anxiety, panic attack, dan lain-lain. Nah, kita jadi pengen tahu lebih lanjut nih Pak tentang penyakit lambung itu sendiri tuh seperti apa sih gitu. Jadi mau dibahas apa dulu nih? Jadi yang pertama kita pengen tahu sebenarnya tuh definisi penyakit GERD-nya itu tuh apa sih Pak? Iya. Jadi kalau memang istilah GERD ya, singkatan dari gastro sebetulnya ada hubungan dengan gastro, kemudian ada hubungan dengan eksofagus, ya gastro, eksofagial, kemudian ada namanya D-nya itu adalah disease. Jadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan naiknya asam lambung melalui katup gitu. Nah, ini yang memang kadang-kadang disamaratakan dengan penyakit MAH gitu ya, penyakit lambung, atau juga kadang-kadang juga disebut dengan apa namanya tadi diplesia itu, gejala-gejala yang sebetulnya adalah gejala-gejala ya. Jadi kondisi di mana pada saat lambung mengalami suatu kontraksi gitu akibat naiknya asam lambung gitu. Kemudian juga ada iritasi lambung, ada mual. Nah, itulah gejala-gejala di lambung. Nah, dengan adanya kenaikan asam lambung naik ke kerongkongan biasanya gitu ke esofagus, itu yang namanya GERD sehingga mengganggu namanya ada rasa pahit, rasa panas gitu, heartburn dan sebagainya. Jadi memang sebetulnya ada kenaikan asam lambung melalui katup yang terbuka, yang harusnya tertutup Jadi terbuka. itu yang namanya GERD. Gitu. Nah, kalau semenjak pandemi nih Pak, jadi kan COVID udah hampir 2 tahun nih Pak. Nah, semenjak pandemi ini, aku ngelihat kalau misalnya by data nih Pak, ternyata keluhan mengenai lambung atau penyakit lambung atau misalnya penjualan obat-obat mengenai lambung itu cukup meningkat signifikan Pak. Nah, ada yang bilang kalau misalnya penyakit lambung ini berkaitan dengan stres karena COVID itu pandemi baru banget untuk kita pertama, terus yang kedua mulai ada perubahan habit dari orang yang pergi ke office, kemudian jadi harus work from home atau work from anywhere, gitu itu membuat tingkat stres mereka jadi lebih tinggi dan jadinya itu berakibat pada adanya lambung. Itu emang ada hubungannya ya Pak antara kedua hal tersebut? Memang beberapa penelitian menyebutkan memang ada koneksi yang sangat kuat gitu ya, hubungan antara stres, kecemasan dengan lambung gitu. Jadi pertama-tama memang perlu kita sadari juga bahwa adanya masa perubahan-perubahan ya, terutama dari pandemi ke pasca pandemi ini menjadikan orang mulai lagi semacam kecanggungan gitu, yang tadinya sudah terbiasa itu beraktivitas secara online, ini dibalik lagi kepada offline. Ini tentunya ada suatu perubahan sehingga mengakibatkan stres. Sebetulnya sudah banyak peneliti menyebutkan bahwa setelah pasca gitu ya atau nanti ke depannya tingkat stres di kalangan
masyarakat, terutama di kalangan anak-anak muda, itu akan meningkat secara drastis gitu ya. Tapi nanti sebetulnya. Oh nanti. Tapi kenyataannya Dipercepat semuanya ya, Pak? dipercepat semua nih. Gara-gara COVID memang ini agak sedikit semuanya segalanya dipercepat. Jadi saat ini memang pada saat permulaan pasca saja sudah banyak sekali orang yang dilanda kecemasan karena ada perubahan-perubahan gitu ya. Oke. Terus hubungannya dengan apa namanya lambung apa sih gitu. Nah mungkin kita bisa jelaskan secara apa namanya analoginya begini. Pada saat stres atau tingkat kecemasan tinggi itu segala organ tubuh itu aktivitasnya itu lebih tinggi gitu ya. Jadi ada misalnya otot-otot menegang gitu ya. Kemudian juga hormon-hormon berubah gitu. Jadi kerja organ itu memang alamiah gitu karena dia ada sesuatu ke stres otak itu semuanya untuk bekerjanya lebih aktif gitu. Nah begitu juga di asam lambung sendiri menjadi diproduksi lebih banyak gitu. Bukan asam lambung aja sebetulnya air liur juga lebih diperbanyak ya. Gitu jadi macam-macam semua organ-organ tubuh baik itu hormonal maupun non hormonal itu dipicu lebih tinggi aktivitasnya. Sehingga kenapa orang tuh nanti kalau pada saat stres susah tidur gitu ya. Ya kan banyak gitu ya. Aduh saya nggak bisa tidur kenapa stres. Itulah aktivitas tubuh kita dipicu hormon-hormon untuk segalanya aktif itu diperaktif kembali gitu. Termasuk ini ya Pak, kalau misalnya ada orang stres nih, misalnya kayak saya nih, misalnya aduh lagi stres jajan jadi maunya jajan atau enggak makan yang lebih banyak Pak. Iya, itu akibat efek samping. Oh, itu efek samping. Efek samping alami bahwa karena pengeluaran air liur kita lebih banyak. Gitu ya. Otomatis ada harus yang diolah dong sama mulut kita gitu ya. Nah, itulah secara tidak langsung kita ingin nyemil. Kemudian juga lapar kadang-kadang. Karena asam lambung kita mengeluarkan asam lebih banyak, otomatis harus diisi dari nyemil itu. Akibatnya lebih parah lagi, gitu. Efek sampingnya betul-betul ke samping jadi ke samping dan ke depan gitu ya. Jadi efek samping dari stres nggak cuman itu aja ya Pak, tapi bisa menyamping juga dan ke depan. dan ke depan. Itu yang cukup harus dihindari itu sebetulnya. Tapi sebenarnya kenapa sih Pak penyakit GERD ini tuh bisa muncul awalnya? Awalnya penyakit GERD itu tentunya banyak akibat paling itu adalah akibat pola makan yang sangat berlebihan ya, terutama juga setelah makan itu langsung tidur biasanya gitu. Kenapa? Karena makannya mungkin menjelang tidur gitu. Nah ini juga menjadi karena kan di sini sendiri pada saat proses pencernaan itu kondisi badan kita tidur otomatis tidak sempurna. Pencernaannya. Nah itu yang kadang-kadang bisa memicu gitu ya, awal mula penyakit-penyakit di lambung ya. Penyakit di lambung itu iritasi lambung dan sebagainya. Ada tumbuhnya bakteri karena seharusnya kan makanan itu dengan alamiah turun perlahan-lahan ke usus. Nah ini mungkin bisa terlalu cepat karena memang dia mau tidur gitu, atau bisa juga jadi terlalu lambat. Nah itulah jadi tumbuh bakteri, kemudian ada pengikisan mukosa lambung. Seperti itu awal mulanya pola makan. Ya selain stres tadi. Gitu. Kalau misalnya memang pola makan itu jadi kunci nomor 1 Pak. Kenapa sih Pak kalau misalnya kita sakit lambung nih? Pasti kalau misalnya kita pergi ke dokter atau misalnya kita lagi ngobrol lah sama teman kayak cuman cerita, iya nih lambungnya sakit atau perutnya sakit gitu. Pasti mereka pertanyaan pertamanya adalah lo mikirin apa sih gitu. Pasti jadi seakan-akan tuh kayak penyakit lambung itu gara-gara ya itu kitanya stres gitu. Jadi sebenarnya itu sakitnya duluan emang harus sakit lambung GERD itu karena memang pikiran atau memang karena dia udah sakit duluan terus jadinya malah stres gitu Pak? Bisa dua-duanya terjadi. Artinya bisa saling berhubungan. Bisa gara-gara stres jadi GERD ya, kenaikan asam lambung kemudian mengikis mukosa lambung sehingga terjadi sakit lambung. Bisa juga gara-gara sakit lambung tiba-tiba
terjadi GERD sehingga jadi panic attack yang disebut itu, mereka ketakutan, ada rasa takut, timbullah kecemasan gitu. Jadi saling berkorelasi sebetulnya. Yang mana duluan setiap orang tentunya berbeda gitu. Karena kan tingkat penanganan stres atau bagaimana mengantisipasi stres itu setiap orang berbeda-beda gitu ya. Betul. Jadi bisa aja ada yang cuma sakit begitu dia tidak stres, ya langsung diobati, dia harus bisa kembali lagi seperti semula. Oke, nah kan kalau misalnya penyakit GERD yang tadi kita tangkap kan memang ada penurunan fungsi dari lambungnya itu sendiri. Tapi belakangan ini GERD ini disambungin sama anxiety tadi kan Pak. Jadi ada GERD yang memang disebabkan karena kecemasan, kemudian jadi ada efek takut dari si seseorang tersebut. Nah, sebenarnya bedanya apa sih Pak antara GERD yang memang karena penurunan fungsi lambung sama GERD yang disebabkan karena si anxiety ini? Nah, itu yang kadang-kadang di para peneliti juga agak sedikit confused. Kira-kira ini akibatnya apa sih? Gitu. Mana duluan? Ini yang masih ini. Ya otomatis seharusnya kalau terjadi suatu anxiety atau kecemasan gara-gara GERD, ya dua-duanya tetaplah itu kan. Jadi memang sampai saat ini masih belum ada penelitian nih. Apakah memang telur dulu apa ayam dulu sama seperti itu? Karena GERD dia anxiety atau karena anxiety bisa jadi GERD. Ini karena rata-rata itu dua-duanya berjalan beriringan gitu. Iya betul banget Pak. Soalnya kan nih kalau milenial sekarang nih Pak, ya mungkin aku hitungannya masih milenial ya Pak. Jadi kayak misalnya kalau misalnya ngerasa kayaknya asam lambungnya kumat deh, itu tuh kayak nggak cuman perutnya aja sakit, tapi kayak pusing, kemudian kelayangan, terus kayak kok lehernya sakit, jadi kayak tiba-tiba kok badannya tuh nggak enak banget gitu. Dan itu jadi bikin kita tuh mikirnya kemana-mana Pak. Duh, jangan sakit jantung lagi nih, atau enggak, duh kok kepalanya kenapa-napa ya gitu. Padahal itu mungkin kapal lambung aku sebenarnya nggak kenapa-napa, tapi memang karena cemasnya berlebihan. Iya, jadi memang kalau ya, sakit sendi dan sebagainya itu bisa juga dari masalah psikologis ya. Jadi kecemasan itu memicu seperti itu. Kenapa? Mungkin gara-gara dari asam lambung. Kenapa demikian? Karena pola makannya sekarang luar biasa. Yang tadinya dikurung di rumah gitu, sekarang bisa bebas kemana-mana, kemudian mendapati makanan yang begitu macam, lambungnya belum bisa menerima gitu. Nah, sakit lambung, jadi akhirnya timbul penyakit stres gitu ya, kecemasan dan sebagainya. Betul. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang ada korelasi yang sangat kuat sebetulnya antara stres sama itu. Walaupun sebetulnya ada penelitian yang lain menyebutkan setelah pasca COVID ini stres itu menurun gitu. Karena orang bebas ya berkeliaran kemana-mana. Tapi kenyataannya kayaknya enggak deh Pak. Maksudnya ada dua mata pisau lah Pak kasarnya. Jadinya ternyata juga tingkat stres juga meningkat. Gitu. Walaupun yang stres malah banyak yang turun, tapi di lain kesempatan yang tadinya enggak stres jadi stres. Soalnya kan sekarang mungkin ya zaman COVID ini lah Pak, maksudnya zaman COVID 2 tahun kemarin kan sosial media kan meningkat tajam ya Pak. Jadi semua orang bisa show aktivitas mereka di sana. Jadi mungkin sebagian orang yang emang mau healing gitu Pak, mereka rilis nih Pak stresnya gitu. Cuman mungkin ada sebagian orang yang mungkin nggak bisa healing, itu justru mereka stres gitu. Stres. Atau setelah healing jadi tambah stres. Bisa jadi itu. Kayaknya maunya healing terus. Maunya gitu. Healing aja gitu ya, tapi nggak kerja-kerja ya Pak. Nggak kerja-kerja, benar dituntut oleh pekerjaan yang baru lagi. Jadi tadi setelah sudah healing, jadi stres lagi karena pekerjaan ternyata ekspektasi yang diharapkan bisa kompetisinya lebih tinggi dan sebagainya. Betul banget. Gitu. Jadi ya mau tidak mau dia juga berpikir dan bekerja lebih keras. Akibatnya stres. Betul. Tapi Pak, kalau kayak nih maksudnya ya milenial sekarang, kemudian kayak eksekutif muda lah gitu, yang memang kerjanya itu kasarnya gila-gilaan deh gitu, yang bisa sampai malam, kadang nggak tahu waktu gitu. Kurang tidur itu bisa nyebabin lambung nggak sih Pak? Kurang tidur menyebabkan sakit lambung? Pasti. Oh ya pasti. Pasti. Akibat ya karena jadi itu memang tadi kenapa berkaitan antara stres dengan lambung gitu.
karena kurang tidur. Nah, itu yang menyebabkan dia jadi stres gitu. Atau stres itu jadi kurang tidur. Nah, itu sama juga tuh sebetulnya. Sama juga. Karena stres dia kurang tidur. Dan akibatnya karena dia kurang tidur, fungsi organ tubuhnya semuanya akan terganggu, termasuk lambung. Termasuk lambung. Begitu. Saya kan kadang ada yang stres, dia justru nggak bisa tidur. Nah, dia malah kasarnya konsumsi nih herbal ataupun obat-obatan yang bisa bikin dia tidur lah, kayak gitu, kayak relaxing atau segala macam. Sebenarnya itu fungsinya itu nurunin stresnya ya Pak? Menurunkan stresnya gitu. Tapi kalau obat-obatan yang antidepresan namanya gitu ya, betul, iya. atau obat kadang-kadang depresan kemudian sakit kepala, itu golongan paracetamol itu justru berbahaya tuh untuk lambung. Jadi itu juga itu dia mengikis lapisan mukosa lambung gitu. Nah ini yang udah sakit lambung gitu kan, kemudian stres, terus kurang tidur, ditambah lagi sama obat-obatan yang kurang tepat, antidepresan, kemudian paracetamol untuk mengurangi gejala-gejala sakit kepala dan sebagainya. Antipretik gitu ya, antidepresan. Itu ternyata sudah diteliti itu malah merusak dinding atau mukosa lambung. Malah tambah parah. Malah tambah parah. Nah, kalau herbal memang sampai saat ini belum ada penelitian lebih lanjut apakah juga dia merusak. Tapi saya belum tahu nih apakah ada obat anti sakit ya. Jadi ini anti nyeri gitu ya. Ini masih dalam proses penelitian. Ini belum bisa dirilis. Juga korelasi dengan paracetamol seperti itu. Itu belum memang. Jadi itu sebenarnya obat-obatan untuk penderita GERD juga sebenarnya terbatas ya Pak. Dikhawatirkan obatnya malah berakibat buruk pada lambungnya. Nah, kalau misalnya nih Pak, kita udah sakit lambung, kemudian kan kita kena anxiety deh Pak, gitu. Kayak cemasnya tetap berlebihan gitu kan. Maksudnya secara psikologinya kan dia kayak, oh ini cemas melulu nih gitu. Sometimes ada beberapa orang yang merekomendasikan untuk minum obat penenang. Apakah dengan obat penenang itu GERD-nya bisa sembuh atau malah memang dia cuman maksudnya cukup relaxingnya aja, tapi GERD-nya sebenarnya nggak sembuh gitu? Atau gimana nih Pak? Iya, kalau relaxingnya udah pasti ada antidepresan sendiri kan dia akan menurunkan tingkat stresnya sehingga psikosaraf di ininya nggak terlalu ditekan terlalu kuat gitu. Tapi tadi itu efek samping daripada obat itu adalah ke GERD gitu. Jadi mungkin kalau sebaiknya didiskusikan atau dikonsultasikan dengan dokter apakah memang diperlukan atau tidak. Apakah obat yang antidepresan ini atau obat anti stres ini mengganggu nggak sih, diganggu si lambungnya? Karena penyakit di GERD sendiri atau penyakit lambung sendiri berbeda-beda. Bisa karena lambungnya, dinding lambung, gitu ya, atau terlalu aktif enzimnya, gitu, atau bakteri. Nah itu macam-macam soalnya. Nah kalau ternyata akibat bakteri, sebetulnya dinding lambungnya nggak bermasalah. Jadi kalau mengkonsumsi antidepresan ya nggak masalah juga pasti gitu. Jadi dia akan ditambahkan nanti sama dokter biasanya. Nah mungkin ya tadi saya sebutkan bahwa penyakit lambung itu bermacam-macam tuh. Apakah karena masalah enzimatik, masalah bakteri gitu kan, masalah dindingnya. Jadi sama-sama nih semuanya itu bisa menyebabkan kenaikan asam lambung gitu. Kenaikan asam lambung menjadi GERD. Nah itu. Jadi memang urutannya seperti itu. Mana tentunya mungkin teman-teman semua mengetahui nih penyakitnya. Atau dicoba bermacam-macam obat-obatan yang berbeda-beda seperti itu, konsultasi lah sama dokter ya misalnya gitu. Kalau hasil dari konsultasi misalnya, ternyata masalahnya di bakteri. Nah berarti obatnya, resep dokternya dimintalah ke dokter mengenai antibakteri gitu ya. Berarti kan Pak kita ada 3 penyakit nih, bukan 3 penyakit, 3 gejala sakit lambung. Maksudnya gejala yang pertama itu diakibatkan karena mungkin dindingnya yang terluka. Kemudian yang kedua itu karena ada bakteri. Dan yang ketiga itu karena ada sistem enzimatis yang terganggu. Nah biasanya tuh apa sih Pak obat atau enggak herbal nih yang bisa bantu kita untuk mengobati hal tersebut? Ya,
Eh, kalau kita bicara mengenai obat-obatan lambung gitu, kita bagi dua saja lebih ini, obat-obatan yang diresepkan dokter dan obat bebas gitu ya. Oke. Nah, biasanya kalau untuk obat-obatan yang diresepkan dokter itu kerjanya satu biasanya untuk menghambat proton yang memproduksi asam lambung ya, atau juga antihistamin yang kalau terjadi itu lambung berkontraksi lebih ini karena ada sesuatu yang asing, bisa ke luka dan sebagainya, sehingga menghasilkan asam lebih banyak. Biasanya diberikan antihistamin, gitu ya. Itu golongan-golongan yang pakai belakangnya din gitu biasanya, ratidin, kemudian dan sebagainya. Kalau yang tadi itu apa namanya untuk yang enzimatik itu biasanya pakai prasol, itu omeprazol dan sebagainya. Itu biasa golongan-golongan segitu. Atau ada juga yang bisa sebagai antibiotik gitu ya, antibiotik untuk membunuh bakteri tadi. Gitu. Dokter juga meresepkan biasanya pakai yang belakangnya pakai Prazan, itu adalah kombinasi itu sebetulnya kombinasi sebagai antibiotik dan anti enzimatik gitu. Jadi ada gitu. Kalau itu obat dokter yang ini, yang biasanya tidak bisa kita temui di pasaran dan dokter yang meresepkan kira-kira mana yang lebih cocok pada pasiennya gitu. Oh gitu. Dan yang kedua adalah ada juga produk-produk atau obat-obatan yang bisa diperoleh bebas gitu. Biasanya untuk para yang pemula-pemula nih, sakit mah yang mula-mula aja ya, Sakit tidak terlalu mah parah. kasta yang paling bawah ya, Ya, Pak. begitulah gitu ya. Dan mudah sekali dan istilahnya penanganan yang paling cepat dan gitu ya. mudah. Biasanya golongannya antasid gitu. Antasid Ya. itu kayak Golongan-golongan antasid kita nggak boleh nyebutin Nggak boleh nyebut merek merek gitu ya, nggak boleh baru nyebut mau merek. bilang. Dia biasanya kandungan dari magnesium, ya, kalau magnesium atau aluminium gitu ya, aluminium nanti berubah jadi aluminium hidroksida atau magnesium hidroksida. Itu banyak gitu ya, bisa dalam bentuk kapsul, tablet maupun sirup gitu ya.